Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Sani Gunawan. Di sini saya akan menentukan kurva untuk analisis uji thermal menggunakan metode TGA dan DTA. Yang pertama ini merupakan data yang kita peroleh gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari weight dalam persen. Kenapa sih kita harus mencari weight dalam persen? Itu karena data derivat weight-nya yang kita punya ini menggunakan satuan persen per derajat Celcius. Maka dari itu, weight yang kita pakai itu harus dalam persen. Bagaimana menghitungnya? Ini kita gunakan weight dalam miligram dibagi weight dalam miligram juga, namun kita kunci dikali 100. Nah, karena kita sudah menemukan data weight persen, maka kita copy semua datanya dan kita pindahkan ke origin. Lalu kita namai tiap datanya. Kita namai tiap datanya. Untuk data yang pertama itu ada time dengan satuannya ini. Kemudian ada temperatur, satuannya derajat Celcius. Kita copy saja dari Excel. Selanjutnya ada weight, miligram. Kemudian ada weight yang tadi sudah kita cari dalam persen. Kemudian yang terakhir ada derivat weight dalam persen per derajat Celcius. Oke, kita perbesar saja originnya. Pertama, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi data weight dalam miligram ini, kita hapus saja datanya. Lalu kita ubah sumbu pada temperatur Y ini menjadi sumbu X. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan data ini yang sudah diperbaharui, kita select all, lalu kita pilih W. Nah, kita mendapatkan kurva TGA dan DTA-nya. Karena ini masih terlihat berantakan ya, kita akan perhalus dengan mengubah lainnya gitu menjadi lebih halus. Agak dipertebal sedikit di 1,5. Ini pun dipertebal di 1,5. Oke, kita perbesar layarnya. Nah, setelah kita mendapatkan kurva TGA dan DTA ini, kita akan coba menghitung puncak yang dihasilkan gitu. Kita bisa lihat di sini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 puncak yang terdeteksi gitu ya. Nah, untuk itu kita akan menghitung selisih tiap puncaknya, tiap puncak yang dihasilkan. Agar mempermudah, kita coba untuk menghilangkan data yang merahnya terlebih dahulu, dan kita bisa langsung membuat garis di tiap puncaknya. Kita perbesar. Ini untuk puncak pertama. Selanjutnya ini di sekitar sini ya. Mungkin tidak terlihat, kita akan perbesar lagi. Nah, di sebelah sini itu ada puncak. Kita tarik garis sampai sini. Lalu sini kita tarik sejajar dengan ini. Lalu sebelah sini kemudian di sini kemudian ini kemudian puncak yang ini dan terakhir ada di titik ini. Oke, kita kembalikan lagi ke 250. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah kita sudah menggariskan puncak-puncaknya, kita akan menggunakan tanda panah untuk menyatukan puncak satu dengan puncak yang lainnya. Kita akan menggunakan kedua lapis agar lebih jelas. Nah,
ini untuk data kedua terakhir. Dan ini merupakan data terakhir puncak terakhir. Oke. Nah, setelah kita menarik garis di tiap puncaknya, kita akan melihat sumbu Y pada tiap titik puncaknya. Oke, di sebelah sini kita akan klik dan sudah terlihat ya di sini sumbu Y-nya berada pada 98.3290925. Maka dari itu kita simpan terlebih dahulu di Excel. Kita bisa perbesar agar lebih terlihat jelas untuk menentukan titiknya. Nah, di sini kita bisa simpan datanya. Oke. Y1 sama dengan 98,329. Kita ambil hanya 4 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya berada di 54,5971. Y2 54,5971. Oke, selanjutnya berada di Y3. Y3 berada di 52,5614. Selanjutnya Y3, Y4 berada di 51,10,26. Selanjutnya memang agak lama karena menemukan titik yang pas, jadi harap bersabar. Untuk Y5 itu di 49.4402. Untuk Y6 itu 47,0313. Dan yang terakhir itu 28,1679. Nah, karena kita mencari selisih di antara puncak-puncaknya, maka kita akan buka kalkulator terlebih dahulu.
Untuk selisih pertama yaitu Y1 dikurang Y2, di mana berarti 98,3290 dikurang 54,5971. Selisihnya berada di 43,7319. Kita langsung masukkan datanya saja. Ini merupakan selisih antara Y1 dan Y2. 43,7319. Oke, kita perkecil. Selanjutnya kita akan mencari data selanjutnya, yaitu Y2 dikurang Y3. 54,5971 dikurang 52,5614. Selisih antara Y2 dan Y3 yaitu 2,0357. 2,0357. Kita perkecil agar sejajar dengan selisihnya. Selanjutnya selisih antara Y3 dan Y4. 52,5614 dikurang 51,1026. Selisihnya 1,4588. 1,4588. Nah, kita perkecil lagi agar sejajar. Selanjutnya yaitu selisih antara Y4 dan Y5. 51,1026 dikurang 49,4402. Oke, hasil selisihnya yaitu 1,6624. 1,6624. Kita perkecil lagi. Untuk selanjutnya selisih antara Y5 dan Y6 yaitu 49,4402, 47,0313. Selisihnya yaitu 2,4089. Kita perkecil terlebih dahulu agar tidak terlalu besar. Nah, yang terakhir itu selisih Y6 dan Y7. 47,0313 dikurang 28,1679. 18,8634. 18,8634. Oke.
Kita tutup dulu dan kita pindah lagi ke login. Kita kecilkan layarnya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, kita mendapatkan data-data selisih antara panjang puncak tiap puncaknya gitu ya, sebanyak ini. Nah, kita bisa munculkan lagi datanya. Nah, ini merupakan hasil dari analisis uji thermal menggunakan metode PGA dan DTA. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.